Kira-kira menurut lu ada kasus baru Persija di FIFA ini, gimana tanggapan lu? Ya tanggapannya pasti kecewa lah. Maksudnya yang pertama yang dikecewain adalah bahwa kenapa Persija sampai detik ini tidak ada statement apapun mengenai kasus baru FIFA. Ketika kasus pertama FIFA yang kasus transfer pemain, Persija beberapa hari kemudian langsung bikin official statement kan. Nah untuk kasus ini Persija belum melakukan official statement, meskipun gue tahu jawabannya karena apa segala macam. Tapi kan gue ini bukan bagian dari Persija, gue adalah fans yang fungsinya tugasnya adalah mengontrol Persija. Nah ini yang harus dikritik juga dari Persija, bahwa Persija tidak memiliki PR yang bagus. Persija tidak memiliki public speaking yang oke, sehingga dia bisa menjelaskan ke semua fansnya. Kalau gue pribadi, gue sebagai ketua Jackmania, maka gue menjelaskan kepada pengurus-pengurus gue, sehingga pengurus gue bisa menjelaskan ke anggota-anggotanya. Secara struktural kita seperti itu, gitu loh ta. Walaupun kita sudah berbicara dengan Persija, bahkan bisa dikatakan cukup keras sebetulnya pembicaraan mengenai pemain atau band FIFA ini. Yang jelas kita minta ini untuk segera diselesaikan, gitu loh. Karena kalau memang tidak segera diselesaikan, ya tentunya pasti akan ada aksi-aksi lain. Artinya aksi-aksi lain itu bukan lebih ke gimana ya? Bukan kita nggak mau ngancem segala macam. Yang jelas bahwa Persija harus mengembalikan kepercayaan dari fansnya. Itu yang paling penting. Cara untuk mengembalikan kepercayaan fans adalah menyelesaikan semua masalah yang ada dan tidak ada masalah baru. Ketika kita mulai dengan nol, maka kita akan percaya lagi kepada Persija. Nah, kalau Persija udah kehilangan kepercayaan dari fans, maka itu kan menjadi bahaya. Mau dari sisi komersil, mau dari sisi prestasi, pasti susah. Nanti orang yang datang ke stadion jarang, orang yang beli merchandise jarang, itu akan menimbulkan masalah-masalah lain. Jadi, hal yang harus dilakukan oleh Persija saat ini adalah mengembalikan kepercayaan fans dan harapannya fans. Caranya hanya menyelesaikan masalah yang ada. Selama masalah itu belum selesai, maka kepercayaan itu tidak akan kembali. Dan selama itu pula, manajemen atau Persija akan mengalami hal-hal seperti ini juga, masalah kesalahan berulang yang nggak tahu selesai sampai kapan. Kalau menurut lu berarti permasalahan yang belum selesai ini apa karena Persija nggak punya uang atau gimana, Bang? Kalau dari sisi finansial, gue nggak tahu detailnya seperti apa. Tapi yang jelas, ketika gue berbicara dengan manajemen dan kita pengurus pusat juga pernah berbicara dengan manajemen, ya masalah finansial memang jadi masalah utama. Tapi itu kan memang terlihat bahwa musim ini kita 3 pertandingan kandang aja nggak main di Jakarta. Musim ini berapa kali kita main di GBK? Musim ini berapa banyak penonton yang datang penuh ke stadion? Bahkan musim ini cukup rekor sebetulnya. Walaupun Jackmania cukup banyak, 240 sekian ribu Jackmania yang nonton musim ini, atau secara total 290 ribu penonton Persija. Tapi pertandingan Persija lawan Arema musim ini untuk pertama kali dalam mungkin kurun waktu 10 tahun terakhir itu tidak soal tiketnya. Artinya ada hal yang memang penurunan, entah itu baik dari daya tarik ataupun hal-hal lain yang menjadi faktor-faktor itu. Nah, gue nggak tahu apakah memang masalah penonton banyak apa segala macam ini mempengaruhi ke finansial Persija. Tapi yang jelas Persija ini kan terjadi dari musim lalu. Masalah-masalah ini ketika musim lalu Persija spend besar mendatangkan pemain-pemain bintang segala macam, tapi ya ada tragedi Kanjuruhan, harus berhenti 3 bulan, artinya tidak ada pemasukan 3 bulan, spend biaya 3 bulan lagi segala macam. Lalu ada bubble match juga saat itu, walaupun di akhir-akhir kompetisi kita ada penonton lagi dengan kapasitas yang dibatasi. Artinya memang ini kan terjadi karena masalah musim lalu. Ini seperti efek bola salju yang semakin membesar dan akhirnya sampai sekarang kejadiannya. Kalau masalah finansial ya ini yang menurut gue harus kita sepakati bersama, bahwa apakah klub ini harus bisa hidup sendiri, dan bagaimana caranya bisa hidup sendiri? Ya klub harus bisa hidup dari fansnya sebetulnya. Karena apa? Karena klub ya memang dapat uangnya dari mereka. Sponsor, kalau nggak punya fans banyak nggak mungkin sponsor mau datang ke klub itu. Tiket, kalau nggak punya fans banyak dan fanatis dan pertandingannya oke, nggak mungkin tiket bisa sold out. Merchandise, kalau tim itu tidak berprestasi nggak mungkin merchandise-nya laku dibeli. Artinya ya Persija harus sadar bahwa yang mereka jual saat ini adalah tim. Jadi tolong pikirkan tim mereka, pikirkan tim itu seperti apa. Ketika mau pertandingan penuh, setiap pertandingan segala macam, ya kasih pemain yang bagus, kasih kemenangan di setiap pertandingan kandang. Udah itu aja. Karena saya percaya bahwa ketika kita main di kandang menang terus, selesai semua persoalan Persija. Artinya dari sisi finansial kita bisa hidup, sisi merchandise kita bisa hidup, sisi prestasi juga kita bisa hidup. Jadi menurut gue finansial mungkin menjadi masalah utama Persija di musim ini, tapi ya ini terjadi karena kesalahan yang apa yang dilakukan di masa-masa sebelumnya gitu loh. Jadi gue berharap ini menjadikan Persija pelajaran bahwa akan seperti apa musim depan. Pondasi apa yang akan dibangun. Kita punya pemain akademi banyak, bagus, dan gue rasa pemain akademi kita murah-murah segala macam. Tapi dan pemain akademi itu pasti punya pride yang lebih tinggi dibandingin pemain-pemain yang kita transfer segala macam. Karena pemain akademi berasal dari sini, mungkin anak Jakarta, mungkin anak luar Jakarta, tapi besarnya di sini. Ya gue berharap itu juga bisa dimanfaatkan sehingga Persija punya pondasi yang kuat untuk bisa hidup di masa depan gitu. Karena mau sampai kapan sih kita harus berharap dari uang yang tidak jelas sumbernya gitu loh untuk kehidupan sebuah klub sepak bola, apalagi khususnya Persija udah nggak penting lagi mikirin
uang dari mana segala macam, karena Persija harus bisa mencari uang itu sendiri untuk bisa hidup, dan tinggal lihat course-nya seperti apa dan disamakan. Dan gue berharap sih kalau memang mau Persija baik lagi kayak dulu dari sisi prestasinya, ya semuanya harus fokus, manajemen harus fokus dan harus berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik di internal manajemen. Itu aja sih. Berarti dalam 2 musim terakhir itu sebenarnya kan Persija ini jor-joran dalam 2 musim terakhir itu main bintang gitu. Berarti hambatannya memang murni kan laga harus keluar dari GBK, segala macam, terus tragedi Kanjuruhan. Jadi murni itu ya. Kalau dari segi Jackmania, animo sport nonton untuk datang langsung itu? Ya ini, makanya ini kan rada aneh. Persija ketika pakai pemain bintang atau jor-joran yang kita sebut Los Jakartos, itu pasti selalu ada keadaan yang nggak kita inginkan deh. 2015 saat itu ada Martin Fong, Kabayev segala macam, Stefano Lillipali, Greg, Liga berhenti. 2020 Klok, Evan Dimas, Marco Motta, bla bla bla, Covid. 2022 kemarin, 2023 kemarin, ya ada tragedi Kanjuruhan segala macam. Akhirnya semuanya berubah karena ya pasti otomatis berkaitan dengan pemasukan ya. Ketika kita sudah merencanakan sesuatu, tapi ternyata sesuatu itu tidak berjalan dengan baik rencananya, ya otomatis pasti akan ada yang berubah. Nah, kalau dari sisi Jackmania sendiri, kami merasakan kok, karena kami merasakan bagaimana animo pertandingan tuh beda-beda dan menurun jauh dibandingin musim lalu. Dibandingin musim lalu atau dibandingin musim-musim sebelumnya. Even tuh di 2019, 18 saya sudah jadi sekum di 2017, jadi saya tahu kira-kira animo tuh seperti apa segala macam, dan memang musim ini jauh berbeda. Kecuali begini, contohnya bayangin aja bahwa ketika lawan Persis Solo hari Selasa, tiket itu yang dijual tiket bawah aja ya, itu juga nggak sold out tuh. Jadi ya gue nggak tahu ini terjadi apa dan bagaimana. Menurut gue ini harus kerja semuanya, bukan hanya kerjanya klub ya, bahwa gue juga sebagai ketua umum Jackmania harus bekerja untuk membangkitkan gairah teman-teman Jackmania lagi untuk mencintai Persija lagi, lebih dalam lagi. Dan itu bisa terjadi kalau kepercayaan kita terhadap Persija sudah baik lagi. Dan caranya mengembalikan itu, maka Persija harus menyelesaikan semua masalah-masalahnya. Kalau masalahnya belum diselesaikan, kepercayaan itu tidak akan datang, dan silakan rasakan sendiri akibatnya. Itu aja sebetulnya. Berarti kalau untuk musim depan memilih untuk rasional atau seperti 2 musim terakhir? Saya lebih suka Persija memilih untuk membentuk tim yang tepat sesuai dengan kemampuan, bukan hanya rasional. Karena kalau rasional itu artinya akan berhemat, ini segala macam. Tapi tepat, perhitungannya tepat gitu loh. Karena kalau kita rasional ya kita pakai pemain murah semua segala macam. Tapi ini Persija, di mana semua pemain ingin main di tim ini. Jadi jangan sampai bikin kita yang meminta kepada pemain itu untuk datang ke sini, tapi ya bagaimana pemain itu pengen datang ke sini, kita tawarkan dengan harga apa, dengan janji apa, ya itu yang kita lihat gitu. Tapi yang jelas bahwa saya berharap Persija musim depan itu lebih firm lagi. Apalagi kan sebenarnya pemain mungkin tidak akan banyak berubah ya. Karena ini Persija kan memang kontrak pemain 3 tahun, 2 tahun, artinya banyak pemain yang memang masih kontrak. Jadi mungkin musim ini asing mungkin hanya Oliver Bias yang udah selesai. Tapi sisanya 5 asing lagi masih berkontrak gitu. Nah, ya kita lihat bagaimana Persija memanfaatkan ini, kita punya sumbernya apa, pemain barunya siapa, tapi yang jelas itu bahwa manajemen harus memikirkan tim kalau mau dicintai oleh Jackmania. Betul, dalam artian kan tadi Anda menyinggung rasa kepercayaan Jackmania sama Persija bisa luntur lama-lama kalau dengan sikap Persija gitu. Ada kemungkinan nggak ya dalam, ya ambil contoh tim lain mungkin ada gerakan entah boykot nggak nonton Persija segala macam, atau setidaknya aksi-aksi tersebut membuat mata manajemen terbuka gitu teman-teman. Saya rasa kalau ancam-ancaman tuh udah nggak musimnya lagi ya. Tapi yang jelas manajemen pasti akan sadar bahwa ketika rasa kepercayaan itu tidak ada, ya maka akan ada yang berkurang. Entah itu karena gini, kalau urusannya boykot pertandingan segala macam, ya kita cinta sama Persija ketika kita nggak bisa melarang orang untuk nonton gitu loh. Karena kalau kita boykot tapi nggak solid kan buat apa? Tetap ada yang mau nonton segala macam. Tapi yang jelas bahwa mumpung waktu masih panjang, masih 3 bulan sampai Agustus Liga selesai, dan persiapan mungkin maksimal kita akan fight selama sebulan ini sampai minggu kedua Juni, ya kita akan ngepres Persija bisa-bisa untuk mempersiapkan tim dengan baik. Karena mungkin minggu ketiga Juni baru ya logikanya kan 6 minggu sebelum liga lah ya, itu tim bisa siap-siap. Jadi ya selama waktu 4 sebulan ini sampai minggu kedua Juni ini, ya kita akan fight habis-habisan buat ngepres manajemen Persija. Tapi ketika tim sudah terbentuk, alasan sudah jelas segala macam kenapa-napa, ya kita menjadi pemain ke-12 lagi, itu aja. Kalau menurut lu Bang, Thomas Doll harus masih tetap lanjut pertandingan kontrak atau evaluasi selesai itu gimana? Karena kan saya gua musim kedua ini dia posisi 3 besar tapi ternyata hanya posisi 8 besar. Ya kalau dilihat dari KPI ya, kalau dari rencana memang Thomas Doll di luar dari targetnya dia. Karena seingat gua kalau nggak salah musim kedua tuh harus juara kalau nggak salah ya, mungkin dikoreksi. Tapi musim ketiga juara. Musim ketiga juara ya. Musim kedua mungkin 1, 2, 3 lah ya. Nah, ya harus dikoreksi lah. Maksudnya apapun alasan terjadi segala macam. Tapi kalau gue pribadi sih, ya, manajemen Persija pasti tahu mana yang terbaik buat Persija.
gitu loh. Kalau bagi gue sih, ya pelatih memang penting, iya. Tapi ternyata kita pernah pakai pelatih bagus, ya peringkat 2 dan musim keduanya peringkat 8 gitu maksud gue. Kita pernah pakai pelatih yang biasa aja, yang murah, peringkat musim pertamanya peringkat 5, peringkat 4, musim keduanya juara gitu loh maksud gue. Nah ini kan sebuah hal yang cukup menarik gitu loh bagi sepak bola. Jadi gue berharap dari sisi sepak bola, teknis dan non teknis, Persija harus memutuskan dan membuat keputusan yang paling tepat buat Persija itu sendiri gitu loh. Karena kalau fans tinggal dengar alasannya, kalau alasannya nggak masuk akal ya kita tinggal pertanyakan alasannya, ya baik lagi bahwa semakin banyak kekecewaan maka akan semakin hilangnya kepercayaan, gitu aja. Kalau terkait kabar Rizky Ridho balik ke Persebaya itu gimana bang? Saya tahu. Wah, sampai detik ini gue masih belum dengar informasi itu. Kalau di gosip-gosipnya sih kan ada apa segala macam ya. Tapi yang jelas, setahu gue sih Rizky Ridho masih dikontrak sama Persija sampai 3 tahun ya. Artinya masih 2 tahun lagi dia di Persija. Ini tuh mendapatkan juga rame, ya meskipun sudah putusan nggak ikut Asian Champions League, tapi lebih milih turnamen lokalan. Sebenarnya ada rasa kecewa sih dalam artian atau ada tanggapan terkait itu? Kalau kecewa gue pasti kecewa ya, tapi ternyata gue baru sadar kalau itu bukan turnamen pre-season. Dan memang itu sebenarnya bukan turnamen pre-season, itu long season. Banyak teman-teman yang nggak tahu, menganggapnya itu pre-season. Ternyata salah, itu long season. Mulai Agustus, minggu ketiga Agustus dan berakhir bulan Mei 2025. Dan emang kita tahu jadwal musim depan udah keluar apa belum? Kan belum, kita nggak tahu. Nanti tiba-tiba di midweek-nya ada Piala Indonesia atau main di midweek misalkan hari Sabtunya atau di weekendnya Persija mau lawan tim besar yang apa segala macamnya, kita nggak ada yang tahu seperti apa situ aja. Dan kenapa Borneo sama PSM bisa ngambil gitu, mau ya mungkin mereka punya alasan sendiri, yang jelas Persija punya alasan sendiri juga ya, terlepas dari situasi finansial lah segala macam yang diisukan segala macam ya. Menurut saya Persija memang ya udah, kalau memang mau fokus Liga 1 silakan fokus Liga 1, tapi buktikan kalian memang fokus. Jangan sampai bilangnya mau fokus Liga 1 tapi nggak fokus, tapi dengan nyari alasan aja untuk nggak ikut AFF itu segala macam bla bla bla. Sebenarnya AFF itu meningkatkan moral teman-teman. Karena apa? Karena sebenarnya teman-teman pengen nonton Persija di luar negeri segala macam itu sebetulnya sih. Jadi ya kalau itu terjadi kan teman-teman Jackmania ini moralnya terangkat, kita bisa bareng-bareng guyup bareng ke luar negeri, itu pengalaman yang seru yang mungkin susah dilupain. Nah ini kan nggak kejadian. Jadi saya berharap ya Persija memikirkan itu, dan ketika memang ingin fokus di Liga 1 ya silakan fokus. Nah mengenai turnamen di MNC DGS ini kan ya jelas ini adalah sebuah undangan dan Persija pasti dapat duit, dan panpelnya juga bukan Persija. Jadi memang Jackmania juga sebenarnya tamu gitu loh. Kita kalau dibilang tuan rumah ya tuan rumah secara de facto, tapi de jure-nya kita bukan tuan rumah gitu loh, karena panitianya MNC. Jadi ya Jackmania kita akan hadir juga sebagai tamu. Dan saya juga membebaskan ke semua teman-teman anggota untuk kalau mau nonton silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa, kita nggak paksa, karena jelas ini adalah pleasure buat kalian, ini adalah wisata untuk kalian. Kalau mau nonton silahkan, ya sudah nikmati, bawa keluarga apa segala macam, nikmati aja nonton di JIS, foto-foto selfie di stadion baru segala macam kayak gitu. Bung Diki, untuk musim depan harapannya bagaimana sih untuk kandang Persija? Apalagi kan musim ini pindah-pindah terus, harapannya? Ya, yang pertama musim depan gue berharap semua stakeholder bantu Persija untuk main di JIS. Itu aja sih, semua stakeholder, bukan hanya Persijanya, karena Persija nggak akan bisa ngapa-ngapain kalau memang stakeholdernya tidak membantu. Stakeholder itu arti kata kepolisian dan juga Pemda. Karena JIS ini punya Pemda, ya Pemda harus bantu. Karena kepolisian harus mengizinkan, ya kepolisian harus bantu gitu. Karena kita ada undang-undang itu. Jadi gue berharap semua stakeholder bantu Persija untuk berkandang di JIS musim depan selama 1 musim. Ya mungkin ada pertandingan yang bisa dilangsungkan di GBK karena faktor lain-lainnya. Gue juga nggak tahu, tapi ya gue berharap Persija bisa main di JIS terus-terusan, dan semua stakeholder harus bantu untuk bikin itu. Karena balik lagi, ketika tim berprestasi, maka otomatis yang keangkat pasti nama kotanya dan nama pemerintah kotanya, gitu aja. Bang, ini kan balik singgung masalah di sini kan, ada rasa kekhawatiran dari berbagai pihak kalau di Jackmania datang dengan kapasitas besar, terutama faktor keamanan segala macam. Kalau dari abang ini sebagai ketum, sebenarnya kita bisa kok menjaga keamanan segala macam, kan yang ditakutkan selalu faktor itu sendiri. Ya artinya gini, ketika kita disangsikan mengenai keamanan ya, maka tinggal kita buktikan saja. Atau kita sudah pernah membuktikan dengan Loncon Buri dan alhamdulillah tidak ada apa-apa gitu. Dan ya kita nggak tahu kalau belum dicoba. Jadi gue berharap kita coba dulu ya dengan segala resikonya, tapi kita ambil resiko paling kecil gitu. Jadi mungkin bertahap ya, mungkin musim depan ada mungkin dari 40.000 dulu ke 50.000 ke 60.000 ya. Sambil kita learning by doing lah. Jadi gue berharap ya itu yang penting jalan dulu aja, dan semua stakeholder harus bantu gitu sih.